Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alamal biqalam wa alamal insana ma'lam ya'lam. Nuhun. Wassalatu wassalamu ala nabina sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil arabi wal ajam. Wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudala allazi yakhduruna fi hadza masjid jami al-manan habidakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, pertemuan lalu kita sudah mengupas sedikit tentang alam barzah ya, sampai pada peristiwa awal ya, setelah kematian. Nah, subuh sekarang kita akan kupas bagaimanakah nanti kehidupan di alam barzah ya. Jadi jemaah, kehidupan di alam barzah itu sama seperti kita tinggal di perut ibu kita, ya, sama-sama diberi rizki dan dipersiapkan untuk hidup di alam dunia. Nah, itu kalau tinggal di perut ibu. Tapi kalau di alam barzah tidak semua diberi rizki, ya, dan dipersiapkannya untuk kemudian nanti tinggal di akhirat gitu ya, baik itu di surga maupun di neraka gitu. Jadi yang ahli surga akan diberi rizki di alam barzah, kalau yang ahli nar tidak gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala, ini di Ali Imran ayat 169, wala tahsabanallazi qutilu fi sabilillahi amwatan. Jadi jangan kamu kira orang-orang yang gugur di jalan Allah ya itu mati gitu, ya. Orang yang gugur di jalan Allah yang benar-benar salatnya benar, imannya benar, amal solehnya benar ya, tauhidnya benar, bal ahyaun inda rabbihim yurzaquna gitu. Jadi mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapat rizki ya, gitu. Nah, tinggal bagaimana nih kita persiapan nanti ya, mau dapat rizki atau mau dapat siksa, nah, terserah kita ya. Kalau saya nyarankan mending cari rizki. Jangan hanya cari rizki di alam dunia, tapi cari rizki juga nanti di alam barzah dan di akhirat ya. Nah itu persoalannya sekarang tuh kebanyakan orang ngototnya cari rizki di alam dunia aja gitu. Alam dianggap nanti kalau udah mati itu udah selesai, nggak ada perkara rizki gitu. Nah ini yang bikin cilaka gitu ya. Kemudian jemaah, di alam barzah juga ada perputaran waktu ya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ini di Al-Baqarah ayat 259, qala Allah Ta'ala berfirman nih kepada ahli kubur ya. Qala kam labista. Jadi Allah berfirman, ditanya si ahli kubur, kamu udah berapa lama tinggal di sini? Gitu, ya. Dijawab si ahli kubur tadi oleh ahli kubur, qala labistu yauman au ba'da yaumin. Ya. Saya tuh tinggal di sini ya baru sehari atau setengah hari lah. Ya. Si ahli kubur tuh merasa begitu.
Olah kemudian Allah berfirman menjawab kepada ahli kubur tadi, balabista mi'ata amin. Kamu itu tinggal di sini sudah 100 tahun. Tapi perasaannya masih setengah hari, masih 1 hari gitu. Ya. Gitu. Bayangin tuh. Kalau yang disiksa nauzubillah min dzalik ya. Padahal selama itu disiksa terus gitu, ya. Kemudian di alam barzah itu ada perputaran malam dan siang. Ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili, ya. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam gitu, ya. Jadi di alam barzah itu bisa gelap terus atau bisa terang terus. Gimana amal, ya? Gimana amal yang kita bawa dari alam dunia, gitu, ya. Jadi memang gini jemaah, selama belum datangnya kiamat kubro, ya, maka selama itu kan matahari dan bulan masih berfungsi itu di dunia, ya. Gitu. Maka gimana di akhirat? Gitu. Kita nungguin matahari terbenam aja. Kalau di bulan Ramadan tuh keselnya minta ampun. Ya, pengen cepet maghrib gitu. Ya. Gitu. Nah, itu di alam dunia. Kalau di akhirat datangnya cahaya atau gelap itu tergantung amal kita, baik buruknya amal kita gitu, ya. Dan kemudian jamaah di alam kubur itu nanti, ya, ada makhluk yang akan kita temui. Pertama malaikat munkar nakir, yang kedua adalah makhluk jelmaan dari amal kita. Kalau yang amalnya baik, makhluknya itu datang mukanya tampan, pakaiannya bagus, ya, kemudian badannya wangi. Jadi betah itu kita ditemenin sama makhluk seperti itu, ya. Kita kalau ditemenin sama orang nukasep, pakaiannya bersih, wangi, pan resep. Nah, kalau yang amalnya buruk, mukanya serem, pakaiannya buruk, baunya nggak enak. Nah, coba kita mau tidur dengan istri bau sama kita pasti disuruh mandi, ya. Nggak bakal mau kita tidur bareng dengan istri. Maning iya mah seterusnya, gitu, ya. Nah itu nanti ketemu akan seperti itu nanti di alam barzah. Kalau di dalam tanahnya ya akan ketemu binatang-binatang cacing dan sebagainya, ya, yang akan memakan tubuh ahli kubur, gitu. Maka jemaah, ya, karena ada kehidupan nanti di dalam kubur itu, kenapa Rasulullah itu, ya, maka Rasulullah itu kenapa Rasulullah melarang menyemen kuburan. Kuburan itu atasnya harus tanah. Karena tanah itu ada pori-porinya. Supaya air bisa masuk, sinar matahari bisa merembes masuk lewat pori-pori tanah, ya. Udara juga bisa masuk gitu jemaah. Wa qala Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang an yujassosa qabru gitu. Rasulullah melarang untuk apa? Ini kalau bahasa sekarang ini semen lah ya. Ya, semen itu memberi semen di kuburan gitu yang ditutup langsung. Gitu. Enggak boleh. Jemaah, ya. Alasan apapun. Harus ada tanah gitu. Dan yang lebih baiknya itu ada tanaman. Kenapa? Karena tanaman itu akan berzikir terus, ya, untuk si ahli kubur gitu. Kalau yang di semen kan semen buatan manusia, mana bisa dia berzikir? Bukan makhluk Allah kok, ya. Wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi. Kemudian kita dilarang duduk di atas kuburan dan membangun bangunan di atas kubur. Tuh, apalagi bikin
masjid. Yang suka bikin rumah ibadah di atas kuburan itu saha? Yahudi. Ya. Yahudi itu. Gitu. Nah, di dalam Mukhtasar Abi Syuja ini di halaman 83 ya. Wa yustahu al-qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu gitu. Kubur itu harus diratakan. Ya. Kubur itu tidak boleh dibangun bangunan di atasnya dan tidak boleh kubur itu diberi bahasana di dia teh sosohu itu apa namanya? Ya kalau sekarang mah semen lah ya, gitu ya. Kalau bahasa Arab nanti kapur. Itu baheula mah kan can aya semen ya, pakai kapur gitu, ya. Gitu. Kemudian jamaah sekalian, ahli kubur nanti di alam barzah akan datang 4 api. Ya, di alam kubur nanti akan datang 4 api. Iza wudi'a al-maitu fi qabrihi ja'athu arba'a nironin. Gitu. Akan datang 4 api ya di alam kubur itu mendatangi jenazah. Gitu. Fataji'u as-salatu fatufti'u wahidatun. Kemudian amal sholat itu datang. Amal sholat kita itu yang benar tapi sholatnya ya. Bukan cuma nguber 5 waktu. Tapi kaidah tauhid fikih tasawufnya harus benar. Ya. Nah, fataji'u as-salatu fatufti'u wahidatun. Kemudian amal sholat itu datang untuk mematikan 1 titik api. Gitu. Ya. Wa yaji'u asyamu fatufti'u wahidatan. Kemudian datang amal puasa memadamkan 1 api lagi. Ya. Wa taji'u as-shadaqatu fatufti'u wahidatan. Kemudian datang lagi amal sedekah untuk mematikan 1 api lagi. Ya. Wa yaji'u as-sabru fayufti'u wahidatan. Kemudian datang amal sabar. Amal sabar untuk mematikan 1 api lagi. Jadi kita nggak akan kebakar tuh jemaah. Ya, nggak akan kebakar. Jadi apa tadi? Sholat, puasa, sedekah, sama sabar. Ya, itu. Jadi benar-benar dijaga tuh amal kita nih di alam dunia. Ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Kemudian jamaah sekalian, ruh manusia itu perjalanannya akan pindah-pindah. Dari mulai alam ruh, masuk ke alam perut, fi batni ummihi, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, dan terakhir di alam akhirat. Ya. Wa qala Allah Ta'ala wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrizul maita minal hayyi. Ya. Gitu jamaah. Jadi Allah keluarkan yang hidup, Allah keluarkan yang mati, kemudian Allah keluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, ya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Allah beri rizki tanpa hisab. Tapi syarat, kalau di alam ruh semua enggak pandang bulu, semua kebagian rizki. Di alam perut semua kebagian rizki. Di alam dunia semua kebagian rizki, ya, dengan ukurannya masing-masing. Di alam barzah gimana? Enggak semua. Di alam akhirat tidak semua. Gitu. Ya. Nah, yang tanpa hisab ini yang memenuhi syarat. Ya, kemudian jemaah sekalian, di alam barzah itu nanti waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula ala tudafinu. Nah, ini Rasulullah SAW ini kepada para sahabat, beliau bersabda gini, ya. Kalau kalian ini tudafinu dafana. Jadi kalau kalian itu tidak akan saling
memakamkan, ya, dafana ini pemakaman, ya, atau memakamkan, yadfinu lida'autullaha azza wa jalla. Rasulullah tuh akan berdoa kepada Allah, ya, supaya kita ini bisa mendengar jeritan orang-orang yang disiksa di dalam kubur, gitu, ya. Ayusmi'akum min azabil qabri, supaya kalian itu bisa mendengar siksa kubur, ma'asma'ani, seperti apa yang aku dengar, kata Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau lewat pekuburan, itu Rasulullah akan mendengar di dalam kubur itu orang-orang yang sedang disiksa. Nah, Rasulullah nggak mau mendoakan kita supaya kita bisa mendengar seperti Rasulullah, ya. Gitu. Karena apa? Karena nanti takut nggak akan ada yang mau nguburin. Ada orang yang mati didiemin aja, nggak ada yang mau nguburin, saking takut nganterkan mayit ke kuburan, ya. Nah, gitu jemaah. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, mara'aitu munziron, mara'aitu itu artinya aku tidak pernah melihat, ma itu lafi, ma tidak pernah, ra'aitu aku tidak pernah melihat, mungdorongkotu pemandangan yang tidak pernah aku lihat itu yang paling menakutkan, ila wal qabru, kecuali di dalam kubur, ya, afza'u minhu. Jadi Sayyidina Utsman ini diberi kelebihan ke Allah itu bisa melihat di alam kubur, ya. Yang bisa melihat alam kubur itu Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali, ya. Itu kata Sayyidina Utsman sangat menakutkan, paling menakutkan selain di alam dunia, gitu. Ya, jemaah. Kenapa paling menakutkan? Pertama, di alam kubur itu akan ada kegelapan yang tidak ada kegelapan selain di alam kubur. Itu pertama, ya. Orang gelap itu segini aja masih kelihatan. Di alam kubur itu nggak akan kelihatan sama sekali, gitu, ya. Kemudian di alam kubur kemarin kita sudah bahas ada himpitan, ya. Ada himpitan kubur. Kemudian yang paling menakutkan itu ada hisab. Sejago-jagonya orang, setinggi-tingginya pangkat orang, jenderal sekalipun, ketika diperiksa ku kopral, ku penyidik, tetap sieun, tetap takut, ya. Itulah hisab. Apalagi yang menghisabnya orang yang azrokon aswadan, yang hitam, dalam keadaan gelap datang hitam warna kebiru-biruan, itu susahlah ngebayanginnya, ya. Baris sadidal intihad, bentakannya itu tidak ada suara yang lebih kencang daripada suaranya munkar nakir, gitu. Kalau penyidik di dunia mah masih sabar meriksa teh, ya, masih pelan-pelan, masih dikasih makan, nanti mah boro-boro. Gitu. Ya, jadi di alam kubur itu alam yang paling menakutkan karena ada 4 hal ini, ya. Kemudian jamaah azani Allah wa riakum, apa saja yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Minggu lalu kita sudah bahas, ya. Seperti surat Tabaruk sebelum tidur, kalimah la ilaha illallah, ya. Gitu jemaah. Minggu lalu kan kita udah kupas, ya. Nah, sekarang tambahannya Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit, ya, fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh ketika di alam dunia. Maka dia akan teguh dengan ucapan itu ketika di akhirat, gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah kalimah la ilaha illallah, ya. Jadi harus kita
mendawamkan kalimat la ilaha illallah sehari itu minimal 100 aja. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. 100 aja minimal, ya. Tapi jangan dicicil. Mau habis subuh boleh, mau tidur boleh, mau di jalan boleh gitu ya. Mau dalam hati boleh, ya, mau dizahirkan boleh gitu, ya. Pokoknya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, ya. Fajalika hina yaqulullaha azza wa jalla yusabbitullahu huka allazina amanu biqauli sabit fil hayati dunya. Maka mereka itulah orang-orang yang dikategorikan beriman ke Allah, yang memantapkan mulutnya itu dengan ucapan tauhid la ilaha illallah, ya. Kemudian ditambahin al-malikul hakul mubin, ya. Maka jamaah sekalian, orang yang dawam, ya, dina kalimah la ilaha illallah, ke Allah diberikan kekuatan untuk biqauli sabit. Biqauli sabit itu apa? Artinya bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, ya. Aman kita, nggak akan gelagapan gitu, ya. Kenapa kita bisa menjawab? Karena kalimah yang kita dawamkan tadi, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, itu nanti akan menjelma menjadi malaikat yang mendampingi kita ketika kita saat ditanya oleh malaikat munkar nakir, ya. Bahkan malaikat itu nanti kalimat la ilaha illallah yang malaikat jelmaan kalimat la ilaha illallah tadi akan mengatakan kepada kita, tanazzalul alaihimul malaikatu, tuh ya, datang malaikat tadi, ala takhafu wala tahzanu, gitu, ya. Kita diperiksa nih sama kopral, ya, di pengadilan, di sidang. Datang jenderal, udah tenang aja, nggak usah takut, ya. Gimana jawab pertanyaan? Gampang, karena kita sudah tenang. Kadang-kadang kan orang nggak salah diperiksa jadi salah gara-gara salah ngomong, gitu. Banding kusieun, ya, gitu. Tapi kalau ada yang datang bilang, udah nggak usah takut, nggak usah sedih, hadapin aja, gitu, ya. Udah gitu ditambah kalimatnya wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Nah, kita ditambahin lagi, dikasih tahu, udah tenang aja, aman. Malah habis ini dapat jabatan. Waduh. Tenang gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian jamaah, setelah orang ini selamat dari hisab, ya, yang dia akan peroleh apa? Allah akan menyampaikan, berseru kepada malaikat di langit, an sodaku abdi, ya, sungguh benar hambaku ini. Artinya dia bisa menjawab dengan lancar pertanyaan malaikat, ya, munkar nakir. Fa faris ruhu minal jannah, kemudian diberikan kasur. Kuburan kita pun tanah, ya, tanah itu kuburan kita, bantal nage tanah di bulat-bulat, ya, bari kotor aya cacing. Kalau kita selamat, ke Allah teh diturunkan kasur dari surga, gitu. Bersih nggak? Bersih pasti, wangi lagi, ya, gitu. Farisu itu artinya kasur, ya, farisu. Kemudian wabisruhu minal jannah, dikasih pakaian dari surga. Coba kita pakai apa namanya teh? Boehnya, pakai kain kafan, kejepit nggak tangan? Kejepit. Leher juga gerak susah, tangan sakit, kaki juga kejepit. Diganti ku Allah, diganti dengan pakaian dari surga. Bebas pakaian, pakai baju bisa gitu-gitu. Nggak bakal pegel lagi, nggak bakal sakit lagi, gitu, ya, gitu. Kemudian apa?
Waftahu lahu babun wa baban ilal jannah. Kemudian dibukakan pintu sebelah kanan dari alam barzah yang arahnya ke surga. Kita ada di ruangan jemaah ya. Ruangannya panas. Nggak betah kan? Dibuka ruangan yang sebelahnya AC-nya dingin banget. Kebagian nggak? Oh, betah kita. Karena kebagian. Udah di ruangan yang engap, dibuka pintu sebelah kiri, anu isinya seunu panas. Api yang panas, kebagian nggak panasnya kita? Kebagian. Tah, eta nanti teh kitu nya mah. Ya. Di alam kubur tuh nanti gitu. Mata kudu sieun ke alam kubur mah gitu, ya. Jangan nyempelekan gitu. Bahkan jemaah di alam kubur ya, ahli surga mah walaupun dikasih kasur ku Allah teh nggak mau dipakai tidur, nggak mau. Dah pengennya mah melek terus. Pengen merasakan nikmat. Coba orang pengantin baru nggak mau tidur. Ada nggak pengantin baru pengen buru-buru tidur? Nggak mau, hayang nama begadang. Ya, bandingku nikmat, gitu. Ya, gitu jamaah. Kemudian jamaah, apa yang dibutuhkan orang yang mati, orang yang meninggal? Ya, di kitab Al-Hawilil Fatawi Juz 2 halaman 198. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u was-shadaqatu hidayatun ilal mauta. Ya. Doa dan sedekah itu hadiah untuk mayit. Jadi heran saya kalau ada orang yang orang mati itu dibiarkan aja mayat kayak binatang. Bid'ah cenah. Padahal kata Rasul apa? Sedekah dan doa. Gitu. Ya, itu dibutuhkan oleh mayat. Hadiah, ya. Gitu. Hadiatun ilal mauta untuk mayit. Kemudian Umar radhiyallahu anhu qala ya, as-shadaqah ba'da dafni thawabuha, sedekah ba'da penguburan. Setelah dikuburkan, kita bersedekah, itu ada pahalanya. Ya. Pahalanya wa minal arba'ina ila mi'atin wa minal mi'ata ila sanatin wa minas sanati ila alfi ama. Ya. Dari 40 hari sampai 100 hari, dari 100 hari sampai 1 tahun, dari 1 tahun sampai haul 1000 tahun. Matak ulama sok aya haulna. Gitu. Ya. Kenapa Rasulullah nggak ada haulnya? Atuh sadunya gimana mau ngahaulinya? Ya. Gitu. Udah gitu adanya di negara Wahabi deh. Ya. Ada pahalanya jemaah. Jangan dikira nggak ada pahalanya. Gitu. Baik pahala untuk yang bersedekah dan membacakan kalimat-kalimat doa dan juga Quran, ya, kalimat tauhid itu ada pahalanya. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ini hadisnya panjang, saya singkat ya. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ketika ibunya sahabat itu meninggal. Dia bertanya kepada Rasulullah, afalaha ajrun intas sodaqtu anha. Dia, apakah ketika saya bersedekah itu pahalanya bisa untuk ibu saya? Ditanya nih kepada Rasulullah. Qala na'am. Kata Rasul, iya bisa. Jadi kita bisa jemaah bersedekah untuk orang tua. Saya bersedekah, diniatkan pahalanya, diijabkan untuk anak yang almarhum, bisa gitu ya. Jadi orang yang meninggal nggak putus gitu, ya. Kemudian dalil yang keempat, membaca Al-Quran di atas kubur, ya. Zahaba
ruhul Hanafiyati. Oh ini maksudnya ini jemaah ya, tulisannya gundul. Jadi mayoritas jumhur ini kan mayoritas ya. Ulama mazhab Hanifah ya, Hanafi, wasyafi'i wal Hanabilati wal Hambali ya, ila annahu la tukrahu qiraatul Qur'ani fil maqabiri bal tustahabbu gitu ya. Tiga mazhab ini dari empat mazhab ini ya, ini mengatakan bahwa qiraatul Quran atau pembacaan Quran itu ya fil maqabiri di atas kuburan itu tustahabbu gitu ya. Tidak makruh, malah justru dianjurkan untuk si ahli kubur. Yang nggak boleh apa? Duduk di atas kuburannya. Tapi kalau di atas kubur di samping ya, kita ngaji Yasin, boleh, justru dianjurkan. Tiga mazhab ini. Ya, tiga mazhab mengatakan seperti itu. Kalau Maliki mengatakan makruh. Yang mengharamkan Wahabi. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Ini ada di kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Quwaitiyah gitu, ya. Kemudian waqala Nabi SAW, Rasulullah SAW dalam kitab ini juga dijelaskan, Rasulullah SAW ketika berjalan di antara kuburan Baqi, beliau bersabda kepada sahabat, istaghfiru al-hikum, ya, mintalah ampun kepada Allah ya untuk ahli kamu, ya, untuk ahli kalian, wasalu lahud sabita gitu, dan mintalah kekokohan, maksudnya ini ya, sabita, untuk menjawab pertanyaan dalam kubur. Jadi itulah makanya ulama-ulama Syafi'i mah ada talqin. Setelah orang dikuburkan ada talqin. Siapa yang nyuruh? Ulama, bukan Rasulullah. Tak iya hadisna. Ya. Jadi kalau yang mengharamkan talqin ya kasihanlah ya, kasihan ke ahli kuburna ya. Ini hadisnya Abu Daud loh. Abu Daud nomor 2758 ya. Fa innahul ana yus'alu gitu. Karena saat itu dia sedang ditanya tuh. Ya. Jadi saat ditanya itu kita harus memberi bimbingan jamaahnya. Eta talqin teh ya. Kemudian jamaah sekalian, apa yang terjadi bagi ahli kubur ketika mulai dikuburkan selama 7 hari ke depan? Dari mulai dikurebkeun ya, dari mulai dikuburkan selama 7 hari ke depan, ya. Innal mautakanu yuftanuna fi kuburihim sab'an, ya. Sungguh orang yang wafat itu, orang yang mati itu diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Sab'an, 7 hari, ya. Berturut-turut, ya. Fakanu yastakhibuna an yutama anhum tilka ayami gitu. Nah, yang diinginkan ku ahli kubur tadi itu supaya keluarganya itu memberi makan atas nama almarhum selama 7 hari. Sedekah. Sedekah makanan, ulah sedekah rokok. Kadang-kadang ayatah nujuhan tapi disediakan rokok dina gelas, ulah. Ngamakruhkeun eta mah, ya. Karena suka ada ya, kalau di lembur-lembur tuh ada makanan, ada buah, ada rokok deh. Entong. Ya. Gitu. Jangan pakai rokok. Gitu ya. Matak ulama-ulama Syafi'i itu ada 7 harian. Bahkan ada yang ngaji Quran selama 7
hari sampaikan nujuhna gitu ya. Kalau yang nggak mampu gimana? Yang nggak mampu ya semampunya. Kalau nggak mampu ya ke keluarga, harus sama keluarganya, kan ini yang dianjurkan keluarganya gitu ya. Nggak usah ngundang-undang lah, anaknya lah gitu atau orang tuanya gitu ya. Kalau yang nggak mampu selama 7 hari itu jamaah sampai ka nujuhna. Iya, ini dalil ini ada di kitab Al-Hawi lil Fatawa ya. Kitab jilid 2 halaman 216 Imam Suyuti ini ya. Kemudian dari Ubaid bin Umair bin Qatadah al-Laits, yuftinu rajulani mu'minun wa munafikun. Nah, 2 orang ya, khusus untuk 2 orang nanti ya, baik itu munafik maupun mukmin ya. Fa amal mu'minu fayuftinu sab'an. Kalau orang mukmin akan diuji selama 7 hari. Kalau orang munafik wa amal munafiku fayuftinu arba'ina sobahan gitu. Orang munafik akan diuji selama 40 hari. Ayo terus. Hisabnya 40 hari. Bayangin tuh. Ayo 40 hari teh didatangan deui ku mungkar nakir. Ya, kalau orang mukmin hanya 7 hari ya. Nah, dengan kita sedekah, keluarga sedekah, terus membacakan Quran, Yasin dan sebagainya, insya Allah meringankan. Ya, karena ini dalil jemaah. Ya. Makanya nauzubillah, summa nauzubillah, jauhi dari kemunafikan. Karena 40 hari itu. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian gimana nih untuk orang kafir? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa amal munafiqu wal kafiru fa yuqalu lahu. Adapun orang kafir dan orang munafik itu ditanya kepada mereka, makunta taqulu fi hadzal rajuli. Apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini? Jadi pertama yang akan ditanya ku malaikat munkar nakir itu ditunjukkan Rasulullah. Apa yang kamu tahu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian si orang munafik, orang kafir bilang, la adri, saya tidak tahu katanya ya. Terus kuntu aqulu ma yaqulun nasu gitu ya. Aku dulu, kata orang kafir dan orang munafik, mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Di sini dalilnya ini, hadisnya ini, Rasulullah mengatakan yang dikatakan kebanyakan oleh manusia. Artinya apa jemaah? Berarti di alam dunia ini sampai hari kiamat akan lebih banyak kafir daripada muslim. Akan lebih banyak orang yang menganut agama di luar Islam daripada agama Islam. Karena Rasulullah katakan lebih banyak manusia gitu ya. Jadi orang-orang yang banyak mengikuti orang yang banyak itu ya, mengikuti kafir itu, dia seperti itu aja. Jadi kalau ada orang yang ngeledek Rasulullah, ikut-ikutan ngeledek atau cuma diem aja, nah ini nggak boleh jemaah. Minimal kita sendiri di hati kita, di pikiran kita menolak orang-orang yang menghina Rasulullah ya. Fayuqalu ya, kemudian berkata malaikat, la daraita wala talaita gitu. Engkau itu tidak tahu dan engkau tidak mengikuti Rasulullah ya. Wa yudrabu bima tariqu min hadidin darbatan. Kemudian malaikat memukul ya orang tersebut. Hadidin ini, hadid itu besi ya. Dorbatan dengan yang sangat keras. Si ahli kubur itu dipukul pakai besi yang sangat keras ya. Fayasihu sayhatan yasma'uha min yahlihi
ghairas saqalaini gitu. Kemudian orang itu berteriak sampai didengar oleh makhluk-makhluk yang di atas kuburnya itu. Ya, kecuali oleh jin dan manusia. Jadi binatang jemaah, kalau di atas kubur tuh kalau ada orang yang lagi disiksa dengar dia. Binatang tuh dengar gitu. Karena dipukulnya pakai hadid, pakai besi. Dan sekencang-kencangnya lagi. Nauzubillah ya. Orang pakai lidi hiji we peres. Ya, gitu. Gitu jemaah matak cek ulama dalatil ahadisul lati sugnaha ala anal kufaro yuftanuna ala kuburihim. Jadi orang-orang kafir itu tetap ada fitnah di alam kubur, ya. Gitu jemaah. Makanya orang kafir tuh ya, karena tahu dalil ini banyak memilih tidak dikubur. Mending kayaknya dibakar cina. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Padahal mah anger we. Gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian, Sayyidina Utsman itu dulu ya, sebetulnya hampir semua para sahabat. Tapi di kitab ini diceritakan Sayyidina Utsman. Karena Utsman radhiyallahu anhu iza waqafa ala qabrin baka ya. Hatta yahlalih lihyatan gitu. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau berdiri di atas kubur itu dia yabki, baka yabki itu artinya nangis yang sampai air matanya itu kenceng gitu air matanya ya. Sampai membasahi jenggot hatta yablalih lihyatan sampai air matanya itu membasahi jenggot ya. Faqilalahu kemudian ditanya oleh sahabat yang lain ya. Taskurul jannah wan nar fala tabki. Kenapa engkau itu kalau mengenai surga jannah ya, tazkurul kalau kamu mengingat surga dan wanar dan neraka fala tabki kamu itu tidak nangis. Ya. Ditanya nih ke Sayyidina Umar ya. Sayyidina Utsman. Terus Sayyidina Utsman menjawab apa? Karena saya mendengar ya, Rasulullah SAW bersabda al-qabru awalu manazilil akhirah. Jadi alam kubur itu fase awal menuju akhirat. Kalau selamat di kubur, alam kubur, maka di akhirat akan selamat. Kalau cilaka di alam kubur, maka di akhirat akan cilaka ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyaru minhu gitu. Siapa yang selamat dari fitnah kubur atau siksa kubur dia akan selamat selanjutnya ya. Wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu gitu. Maka kehidupan setelah di alam kubur akan lebih mudah dan ringan gitu jemaah ya. Fa amaman utiya kitabahu biyamini gitu. Maka siapa yang menerima catatan dari sebelah kanan fasaufa yuhasabu hisaba yashira gitu. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi nanti diperlihatkan tuh buku catatan amal kita, kalau yang diperlihatkannya dari sebelah kanan selamat. Kalau yang diperlihatkannya dari sebelah kiri nauzubillah ya. Cuma nauzubillah karena itu akan cilaka gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, ada dua kemungkinan nih di alam barzah ya. Orang-orang yang selalu tidak mau memperhatikan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul, maka dia akan kehidupan di alam barzahnya akan dijepit seterusnya. Kemudian kehidupan di akhiratnya juga akan dibutakan matanya. Ya tadi gelap. Ya. Gelap itu, ya. Kenapa? Karena di dunia mata hatinya buta. Banyak orang di dunia matanya melek tapi hatinya buta. Nah itu.
gitu. Maka nanti di alam barzah akan digelapkan. Wa qala Allahu ta'ala wa man arada an zikri, barang siapa yang berpaling ya, yang tidak mau memperhatikan daripada zikri peringatan aku, fa innalahu ma'isyatan dongkan, maka sungguh ya dia itu akan menjalani kehidupan yang sangat tersiksa nanti ya. Wana hayuruhu yaumal kiamati ama, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu ya. Maning kiamat itu jemaah matahari teh sakieu tah sepanjang ini. Ya, sakieu tah. Ya, sahasta. Itu ya. Tapi jemaah di akhirat nanti itu Allah itu akan tanam pohon yang panjangnya itu sepanjang akhirat itu ya. Kalau nggak salah 100 juta pohon untuk yang ahli surga. Sehingga nanti orang ahli surga itu ya ketika matahari setinggi gini dia bisa berteduh di bawah pohon. Kalau ahli nar nggak bisa. Gitu jemaah ya. Dan kemudian wa qala Allahu taala an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyian gitu. Ini dalam surat Al-Mu'min ayat 45. Di alam kubur nanti itu neraka akan diperlihatkan setiap pagi dan petang. Nah, analoginya tadi jemaah yang saya sampaikan, kita duduk di alam barzah, di sebelah ini neraka dibukain tuh tiap pagi dan petang. Maka kerasa kurang panasnya. Panas neraka, ya. Gitu. Maka siksa kubur itu ada, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, di siksa kubur nanti Allah Ta'ala berfirman, Al-An'am ayat 93, Al-yauma tuzauna azabal huni gitu, ya. Di hari ini ya, kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Dibalasnya ku Allah tuh. Ahli nar. Maksudnya kumaha jemaah? Ada orang anak kita nih kita lupa marahin. Kadang-kadang sok majiwir. Ya, ke anak bandingku keselnya. Tersiksa enggak itu anak? Tersiksa. Lebih tersiksa mana? Dengan kita dihina. Udah dipukul, dihina, tersiksa mana? Kadang dipukul mah selesai. Hilang rasa sakit, hilang. Kalau dihina sampai kapanpun ingat. Ya, sakit hati. Maning engke mah nauzubillah summa nauzubillah di alam kubur nanti bagi ahli narma udah disiksa pakai besi tadi bari jeung dihina. Benar-benar itu moral materialnya kena itu. Ya. Gitu jemaah. Gitu mata harus takut. Harus takut dina perkara kubur ya. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika. Sungguh orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Walakina aksarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui gitu ya. Cuek. Allah berfirman kebanyakan orang teh cuek. Atau mungkin jarang yang ngaji mengenai alam kubur. Ya, mungkin jarang yang ngaji alam kubur gitu. Alam kubur dan alam akhirat ya. Gitu jemaah, nanti karena ini udah jam 6 ya, nanti saya lanjutkan pertemuan berikut ya. Kita akan kupas sampai ke alam neraka dan alam surga ya. Gitu jemaah sekalian, innahu samiyun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ni'matal qabri wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'izal islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'iina qa'imina bi ta'atika hafidin ladi amrika musanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahil tawala tazala. Allahumma ighfir warham wa'afi wa'fu khususan an ibni Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma anzili rahmata wa maghfirata wa syafa'ata ala ahli kuburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khususan an ibni Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma qbil salatahu wa siyamahu wa do'aahu wa qbil taubatahu wa khifdil Qur'ani an ibni Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.